Assalamualaikum precious people, welcome back to my channel. I hope everyone is at peace, and this is Zafira bringing to you 5 reasons why. So 5 reasons why is something that I just came up with, and it's basically me answering 5 of your questions that a lot of people have asked me previously during web seminars or on Instagram Live, and I thought I could put this on my channel so everyone could take a look at this and maybe it can help them with answering some of their big whys in life. Oke, jadi why yang pertama adalah, Kak, kenapa pengen kuliah di luar negeri? Dan jawabannya adalah, aku sebagai manusia selalu percaya bahwa tanggung jawab aku untuk berkontribusi kepada manusia itu tidak terikat kepada batas nasionalitas. Jadi aku ngerasa aku memiliki tanggung jawab kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, yang berarti ini tuh borderless. Dan agar aku bisa menjadi seseorang yang bisa berkontribusi kepada banyak orang, aku perlu meningkatkan skill aku yang memang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai background, negara, dan bahasa. Jadi aku ngerasa untuk kuliah di luar negeri adalah salah satu step yang harus aku ambil. Dan dengan kuliah di luar negeri, aku memiliki satu goal untuk memaksimalkan kemampuan aku untuk berbahasa Inggris, untuk bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki background yang berbeda dengan aku, untuk bisa menghargai perbedaan. Dan yang terakhir adalah, walaupun dalam lingkungan yang serba multinasional, aku tetap bisa merasa secure dengan identitas aku sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Muslim. Dan aku merasa bahwa untuk bisa mengachieve goal-goal tersebut, tidak bisa aku raih kalau misalnya aku tetap berada di Indonesia. Jadi karena itulah aku memilih untuk kuliah di luar negeri. Nomor 2, Kak, kenapa milihnya di Jepang? Kenapa gak di negara lain? Nah, untuk ini sebenarnya jawabannya sedikit lebih personal. Karena dulu aku lahir di Jepang dan aku sempat tinggal di sini sekitar 5 tahun. Jadi ketika pulang ke Indonesia, aku merasa ada yang belum tuntas nih dengan kehidupan aku di Jepang. Jadi akhirnya aku memutuskan di usia 17 bahwa aku ingin kuliah di Jepang untuk kembali merasakan koneksi antara diri aku dengan negara tempat aku lahir. Dan selain itu juga alasan non-personalnya adalah karena walaupun aku ingin kuliah di luar negeri, aku pengen berada di satu negara yang aku tuh udah familiar gitu dengan lingkungannya, dengan budayanya, sehingga ketika aku studi, aku nggak perlu lama-lama ngerasain culture shocknya, sehingga aku bisa 100% fokus dengan pendidikan atau kehidupan akademik aku. Alasan yang ketiga, dan ini sedikit nyambung dengan pertanyaan ketiga, yaitu kenapa Osaka University. Di Jepang itu, kalau misalnya teman-teman belum tahu, sekarang banyak sekali universitas yang tingkat nasional yang menyediakan program internasional. Osaka University adalah salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Dulu aku daftar juga di Todai, Nagoya, di Tsukuba, dan di semua universitas ini kebanyakan mereka punya program internasional. Nah, bedanya program internasional yang di Osaka University adalah jurusan Human Sciences, sementara di universitas-universitas lain itu memiliki jurusan yang berbeda. Dan karena aku merasa passion aku adalah di bidang social sciences dan nggak hanya business or econ, tapi juga ke law, gender, human rights, gerontology, anthropology, sociology, yang menyediakan jurusan ini satu-satunya adalah Osaka University. Jadi itulah yang membuat aku mendaftar di Osaka University. Alasan lain adalah karena Osaka University itu top 10 di Jepang. Dan ketika kita memilih universitas, sama seperti halnya teman-teman milih PTN, berusaha untuk mencari yang memiliki prestis. Alasannya tentu bukan karena label ya teman-teman, tapi karena dengan universitas itu semakin memiliki peringkat di negara, maka semakin banyak juga lah resources yang disediakan negara untuk universitas-universitas tersebut. Seperti misalnya beasiswa, kesempatan untuk exchange, lalu dosen-dosennya, riset yang mereka kerjakan. Karena aku mencari banyak sekali peluang dan kesempatan, karena aku nggak mau menutup pintu apapun untuk diri aku sendiri, akhirnya itulah yang mendorong aku untuk memilih
Osaka University dengan segala kesempatan yang disediakan. Dan alasan terakhir juga adalah karena Osaka itu kota yang besar dan kota turis, sehingga banyak sekali muslim yang berkunjung, dan ketika banyak sekali ada muslim yang berkunjung, maka banyak sekali juga fasilitas untuk muslim yang disediakan oleh negara Jepang. Jadi kayak misalnya nih di Osaka University kita ada 3 kampus yang berbeda, itu di 3-tiganya selalu ada musola, dan di 3-tiganya pun di kafetarianya ada menu halal. Jadi aku mencari tempat yang dimana aku bisa hidup sebagai mahasiswa Indonesia dan muslim senyaman mungkin dan tidak mendapat tantangan untuk bisa hidup seutuhnya dengan identitas aku. Yang keempat, Kak, kenapa Human Sciences? Nah, Human Sciences ini sebenarnya mungkin tadi udah sedikit disinggung ya, tapi Human Sciences basically adalah satu jurusan yang dimana dia itu gabungan dari semuanya, a little bit of everything. Hukum ada, ekonomi ada, international relations juga ada, tentang diplomacy juga ada, tapi di lain sisi ada education, sociology, anthropology. Jadi aku suka banget dengan berbagai variety ini yang mengizinkan aku untuk coba nyicipin semuanya nih di tingkat pertama sampai semester 3, baru akhirnya aku bisa nemuin apa sih yang sebenarnya cocok banget buat aku, which is education. Dan mulai semester 3 ke atas lah aku bener-bener memfokuskan semua mata kuliah aku di bidang pendidikan dan religion. Kalau misalnya udah ngerucutin di pendidikan, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan seksual? Nah, pendidikan seksual ini adalah satu bidang yang menurut aku masih jarang sekali diteliti oleh teman-teman di Indonesia, dan menurut aku ini memiliki dampak yang besar sekali untuk negara kita, karena di Indonesia selain jarang sekali diteliti, tapi realitanya implementasi pendidikan seksual itu masih menjadi PR. Walaupun di Instagram itu udah banyak banget ya sebenarnya sosial media yang berusaha mengangkat isu tentang reproduction rights and health, tapi masih ada gap yang aku perhatikan, di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, dan masih belum ada nih aku lihat satu konten atau kurikulum yang bisa adjust kepada budaya orang Indonesia sebagai masyarakat yang beragama, dan terutama dengan mayoritasnya muslim. Nah, jadi aku merasa dengan adanya gap ini, aku bertanggung jawab sebagai seseorang yang menemukan gap tersebut untuk berusaha mengisi kekosongan itu dengan kurikulum, dengan konten, dengan project-project lainnya yang harapannya bisa aku kembangkan di kedepan hari sambil aku ngambil masters and maybe later PhD. Tapi sekali lagi, karena tadi aku bilang aku merasa tanggung jawab aku di sini nggak hanya sebagai orang Indonesia aja. Aku merasa jika aku bisa menemukan satu kurikulum yang cocok banget nih buat komunitas muslim, maka ini juga bisa diterapkan untuk other Muslim world, bisa UAE, bisa Saudi Arabia, bisa Muslim minorities living in Japan, living in UK, US, Australia, karena terutama nih buat muslim-muslim yang tinggal di western world yang the culture itself can conflict with a lot of religious values. Nah, jadi mengingat kondisi teman-teman muslim yang gak hanya di Indonesia aja tapi juga di seluruh dunia, aku ingin menemukan satu solusi untuk mengisi knowledge gap on sexuality education, karena sexuality education is a part of Islamic education, dan kalau misalnya ini bisa kita fill in the gap, maka harapannya semua muslim itu bisa berislam secara menyeluruh. Jadi nggak secara ritual aja, tapi betul mengerti cara menghidupi lifestyle seorang muslim. Dan ini kembali lagi kepada apa yang aku percaya, yaitu tugas aku untuk berkontribusi kepada masyarakat itu tidak hanya terbatas di Indonesia aja, tapi juga untuk di seluruh dunia, insya Allah. Sekian dulu for 5 reasons why. If you like this series, please let me know other big whys that you want me to answer in the comment section down below. Thank you so much, and I will see you again in the next video. Assalamualaikum.